Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita bertemu lagi di kelas 9 semester 1 dalam mata pelajaran IPA. Di awal pertemuan ini kita akan membahas tentang bab sistem reproduksi manusia. Silakan kalian perhatikan materi yang akan Ibu sampaikan. Kompetensi dasar 3.1 menghubungkan sistem reproduksi pada manusia dan gangguan pada sistem reproduksi dengan penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. 4.1 menyajikan hasil penelusuran informasi dan berbagai sumber terkait kesehatan dan upaya pencegahan gangguan pada organ reproduksi. Mengapa setiap makhluk hidup selalu bereproduksi? Makhluk hidup bereproduksi bertujuan mempertahankan keberadaan jenisnya. Demikian juga manusia. Proses reproduksi diatur oleh sistem reproduksi. Manusia memiliki dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Keduanya memiliki sistem reproduksi yang berlainan dan saling membutuhkan. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu sistem reproduksi pada laki-laki. Sistem reproduksi laki-laki terdiri dari sepasang testis, saluran-saluran kelamin, kelenjar-kelenjar tambahan, dan penis. Testis adalah kelenjar kelamin penghasil sperma dan hormon testosteron. Berikutnya adalah saluran kelamin. Yang pertama adalah fase aferen, yaitu menampung sperma. Kedua yaitu epididymis, mengabsorpsi sperma hingga kental dan menyimpan sperma sementara selama 3 minggu. Vas deferens, saluran penghubung epididymis dengan uretra pada penis. Di bagian ujungnya terdapat saluran ejakulasi. Uretra merupakan saluran untuk mengeluarkan sperma dan urin. Berikutnya adalah kelenjar tambahan. Yang pertama kelenjar prostat, menghasilkan cairan basah berwarna putih susu. Cairan ini berfungsi untuk menetralkan sifat asam pada saluran fase eferen dan cairan pada vagina, sehingga sperma dapat bergerak dengan aktif. Berikutnya adalah vesika seminalis, merupakan kantong semen atau mani yang dindingnya menghasilkan cairan lendir yang mengandung fruktosa, asam askorbat, dan asam amino sebagai makanan dan pelindung sperma sebelum membuahi ovum. Semen atau mani adalah cairan yang terdiri dari sperma dan cairan yang dihasilkan oleh beberapa kelenjar. Yang terakhir adalah penis, merupakan alat kelamin luar yang berfungsi untuk memasukkan sperma ke dalam tubuh wanita. Sistem reproduksi laki-laki berhubungan erat dengan sistem ekskresi urinaria. Testis menghasilkan jutaan sperma setiap hari, mulai dari masa pubertas sampai meninggal dunia. Jika tidak dikeluarkan, sel-sel sperma akan mati dan diserap kembali oleh tubuh. Berikutnya yang akan kita bahas yaitu alat reproduksi pada wanita. Yang pertama adalah sepasang ovarium, oviduk atau tuba palopi, uterus, vagina, organ kelamin bagian luar. Ovarium atau indung telur merupakan kelenjar kelamin yang memproduksi ovum atau sel telur dan mensekresi hormon estrogen dan progesteron. Oviduk atau tuba palopi atau yang disebut juga dengan saluran telur berfungsi menyalurkan sel telur ke uterus atau rahim dengan gerakan peristaltik dan dibantu oleh gerakan silia pada dindingnya. Berikutnya adalah uterus atau rahim, tempat berkembangnya embrio selama kehamilan. Volume uterus mampu mengembang hingga 500 kali. Yang terakhir adalah vagina, di mana vagina tempat penis pada saat kopulasi dan sebagai jalan keluar bayi pada proses kelahiran. Berikutnya adalah organ kelamin bagian luar untuk wanita, terdiri dari klitoris, vulva, lubang saluran kencing, lubang vagina, dan fundus. Perhatikan penjelasannya. Berikutnya adalah pembentukan sel kelamin pada laki-laki. Pembentukan sperma atau yang disebut juga dengan spermatogenesis terjadi di dalam testis. Spermatogonium bersifat diploid dan selalu membelah diri secara mitosis sehingga berjumlah banyak. Sebagian spermatogonium membesar menjadi spermatosit primer. Spermatosit primer terus membelah diri secara meiosis membentuk spermatosit sekunder. Spermatosit sekunder membelah diri
kembali secara meiosis menjadi spermatid. Spermatid berdiferensiasi menjadi sperma. Tiap-tiap sperma memiliki jumlah kromosom setengah dari jumlah kromosom spermatogonium. Berikutnya adalah pembentukan ovum atau oogenesis terjadi di dalam ovarium. Oogonium bersifat diploid. Oogonium membelah diri secara mitosis sehingga berjumlah banyak. Oogonium berkembang menjadi oosit primer. Oosit primer membelah diri secara meiosis menjadi oosit sekunder dan badan kutub pertama. Oosit sekunder mengandung kuning telur dan sitoplasma. Badan kutub pertama merupakan inti sel yang kemudian membelah diri menjadi dua. Oosit sekunder membelah diri secara meiosis menjadi ootit dan badan kutub kedua. Ootit berkembang menjadi ovum yang haploid. Setiap oosit primer menghasilkan satu ovum. Berikutnya adalah ovulasi. Ovulasi adalah proses keluarnya ovum dari ovarium. Ovum akan bergerak ke rahim. Bersama dengan proses ini, dinding rahim menjadi tebal, seperti spons, penuh dengan pembuluh darah yang siap menerima zigot. Selanjutnya adalah fertilisasi atau disebut dengan proses pembuahan. Fertilisasi adalah proses peleburan antara satu sel sperma dengan satu sel telur atau ovum yang sudah matang. Sel telur yang telah dibuahi berubah menjadi zigot dan menempel pada dinding rahim. Setelah zigot terbentuk, zigot langsung membelah diri menjadi 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Dalam waktu bersamaan, dinding rahim menebal penuh dengan pembuluh darah siap menerima zigot. Zigot menempel pada dinding rahim untuk berkembang. Zigot berubah menjadi embrio. Terbentuknya plasenta dan tali pusat sebagai penghubung antara embrio dengan ibunya. Embrio dikelilingi cairan amnion untuk melindungi dari bahaya benturan. Usia 4 minggu embrio mulai membentuk mata, tangan, dan kaki. Usia 6 minggu embrio berukuran 1,5 cm. Otak, mata, telinga, dan jantung sudah berkembang. Tangan dan kaki beserta jari-jarinya mulai terbentuk. Usia 8 minggu, embrio sudah memiliki organ lengkap. Embrio berubah menjadi janin atau fetus. Setelah usia kehamilan mencapai kira-kira 9 bulan, 10 hari bayi siap dilahirkan. Perhatikan gambar berikut, mulai dari proses fertilisasi hingga siap untuk dilahirkan. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Kita lanjutkan pada subpokok bahasan tentang penyakit pada sistem reproduksi. Semoga video ini dapat membantu kalian dalam memahami tentang sistem reproduksi pada manusia. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.